Tapi makan manusia ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah apabila caranya tadi, adabnya tadi ikut cara baginda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat yang berbahagia ini kita para pencinta GV News Cinta Rasul 24 jam masih Allah jaga sehingga kita tetap senantiasa sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar GV News Cinta Rasul 24 jam. Di sini kembali kita lanjutkan muzakarah kita yang mungkin kita sebagian besar telah mengetahui. Kita setiap hari melakukan suatu aktivitas. Tapi di sini kita akan bincangkan bagaimana kita dapat makan dan minum mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita sering berselawat kita akan mendapatkan syafaat yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pencinta GV News Cinta Rasul 24 jam. Telah kita ketahui bersama bahwa setiap makhluk hidup di atas muka bumi ini semuanya butuh makan dan minum. Akan tetapi makan dan minumnya binatang selain daripada manusia, maka ini tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena makan minumnya manusia ini telah ditunjuk ajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud kita makan. Jadi maksud kita makan ini hadirin yaitu supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Jadi maksud hidup kita tadi, makan tadi sekedar keperluan, bukan maksud untuk hidup. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kita keliru. Kita hidup di dunia ini hidup untuk makan. Padahal tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk makan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk kampung akhirat hadirin. Jadi makan tadi hanya sekedar untuk supaya diri kita ini diberi kekuatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan juga makan hadirin. Tanaman, tumbuhan makan. Tapi makannya manusia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diketahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan yang gimana yang harus kita makan? Yaitu dengan kita perhatikan makanan tadi halal atau haram. Karena makanan tadi telah dikatakan bahwa ini makanan ada yang halal dan haram. Makanan yang haram memang sudah dijelaskan di Al-Quran, seperti
seperti makan babi, anjing, haram hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah ditunjukkan di Al-Qur'an. Tapi yang mana makanan halal pun bisa menjadi haram apabila cara mendapatkannya tidak benar. Contoh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah pisang halal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara kita mendapatkannya mungkin tidak sesuatu yang dilarang oleh Allah, dengan mengambil atau mencuri, maka ini buah pisang menjadi haram. Jadi akan berubah hadirin, yang mana ini makanan yang ditunjukkan tadi halal akan berubah menjadi haram. Jadi perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mendapatkan ini makanan. Karena di masa ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan yang haram saja payah hadirin, apalagi yang halal. Mananya apa? Mereka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak salah persepsi. Yang penting mereka makan, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ini ada pada fikir kita, bagaimana makanan ini tadi, yang penting kita dapat makan. Apa bedanya dengan binatang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Binatang makan hadirin, dia tidak peduli ini makanan milik siapa, kan hadirin. Dia tidak peduli, apabila ada makan dia makan. Bahkan oleh tuannya, ini binatang tadi ada makanan ditaruh di atas, seharusnya bukan punyanya. Tapi karena dia tidak dikasih akal pikiran ini binatang, diambil tadi sepotong ikan tadi yang ada di atas, atau sepotong daging di atas meja. Tapi apabila tuannya paham, ini kesalahannya. Kenapa? Karena memang betul ini binatang tidak dikasih akal pikir. Beda sama manusia hadir. Manusia diberi Allah Subhanahu wa taala akal pikir. Bagaimana cara mendapatkan ini makanan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah tadi dengan berusaha, usaha yang diridai Allah, atau dengan usaha yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara mencuri, merampok, bahkan membunuh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara besar yang harus kita sampaikan. Perkara yang besar harus kita sampaikan kepada anak istri kita tentang makanan yang kita peroleh tadi. Orang sudah mengetahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mana makanan yang halal dan haram yang disebutkan di Al-Qur'an. Tapi cara mendapatkan ini makanan, banyak orang tadi menganggap sepele hadirin. Seorang ayah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membawa 5 kilo beras ke rumah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau membawa lauk pauk ke rumah. Yang penting ini makanan saya serahkan kepada anak istri saya. Ini tidak peduli dia ini makanannya dari mana, cara mendapatkannya. Yang penting anak istri saya makan. Nah, ini seorang ayah tadi yang zolim kepada anak istrinya. Dan seorang istri hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewajarnya seorang istri tadi bertanya, "Ya abang, ini beras dari mana?" Apabila belum mengetahui, tapi apabila seorang istri tadi telah mengetahui, seorang suami tadi memang betul-betul udah tahu pekerjaannya mungkin di sini berdagang, jualan, bangunan, atau kerja kantor. Mungkin pendapatannya setiap hari dengan berjualan, atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi tidak salah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri tadi menanyakan kepada suami. Maka seorang suami menjawab, ini dari uang gaji, atau ini dari bonus perusahaan. Akan dijelaskan. Bahkan seorang suami pun apabila menerima suatu nikmat dari Allah, rezeki, dia menyebutkan, alhamdulillah ma, pak, alhamdulillah ma, atau istriku atau anakku telah ngantar ini rezeki kepada bapak. Nah, dari sini alhamdulillah, ini rezeki yang halal, mudah-mudahan menjadi darah daging kita, memberi kekuatan kita untuk beribadah. Nah, ini seorang ayah tadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila makanan yang dimakan
pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Ini makanan yang cara mendapatkannya tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengalir, akan menjadi darah daging pada diri kita, istri dan anak tadi. Sesuatu yang haram, hadirin yang dirahmati. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa memperhatikan ini makanan. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apabila ada makanan, minuman yang ada dalam tubuh kita, ada cara mendapatkannya secara haram, maka amal ibadah kita tidak Allah pandang, hadirin. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sholat khusyuk. Sementara kita tahu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makanan, minuman, setiap hari yang kita makan, kita peroleh dengan cara yang haram. Kita peroleh dengan cara yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai detik ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini, ya mungkin pada diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, ya kan? Kita perhatikan ini makanan dan minuman, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar cara mendapatkannya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini penting, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ini makanan, minuman memang kita telah peroleh, kita telah dapatkan, yakin 100% dengan cara yang diridai Allah, dengan cara yang halal, maka insya Allah ini makanan dan minuman menjadi darah daging kita, menjadikan diri kita, anak istri kita, menjadikan semangat beribadah. Kita akan semangat beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, yang mengalir dalam tubuh kita, ini sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi akan mudahkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan pilih ini hamba tadi untuk diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja, hadirin? Kayak baca Quran, sholat. Bahkan dia bisa berbagi sedekah apabila ia makan dan minum dengan sesuatu yang diridai Allah, yang halal. Jadi apabila kita telah yakin 100% makanan dan minuman ini memang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus tahu, hadirin, bagaimana cara kita, adab kita makan dan minum, hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk tadi makan, saya katakan, ya kan? Ikan makan, kucing makan, burung makan, hadirin. Tapi makan manusia ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah apabila caranya tadi, adabnya tadi ikut cara baginda Rasulullah. Jadi yang pertama kita perhatikan, sebelum kita makan, kita niatkan, ya Allah, aku niat makan ya Allah, agar kau beri kekuatan untuk lebih mendekatkan diri kepadamu, beribadah kepadamu. Jadi makanan ini tidak mengenyangkan ya Allah, yang mengenyangkan hanya Engkau ya Allah. Kita niatkan dalam hati kita. Terus kita disunahkan untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan keran atau dicucur. Kita siram tangan kita dengan air sebelum makan. Dan kita dudukkan, apabila kita telah punya anak istri, dudukkan satu tempat. Jadi kita kasih alas seprah, alas. Dan kalau bisa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan minimal 2 orang makan satu penampan. Mungkin ada kesibukan, ya kan? Kita ada kesibukan, mungkin istri saja sama anak yang ada di rumah, kita ajarkan makan satu penampan minimal 2 orang. Jangan sendiri, hadirin. Ini makan sunnah satu penampan. Apabila lebih banyak, lebih bagus 3 atau 4 orang, hadirin. Ini contohkan oleh baginda Rasulullah, memakai seprah atau alas di penampan. Kenapa ini besar manfaatnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Supaya keluarga tadi satu hati. Ini cara makan baginda Rasulullah SAW. Taruh penampan, kasih nasi, lauknya. Jadi sebelum makan tadi, sebelum makan datang kita ajarkan kepada anak istri kita supaya kita menunggu makanan dengan membaca doa, Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Doa menunggu makanan. Setelah makanan datang, kita baca yumna wal barakah. Kita makan. Rasulullah SAW tadi 3 jari makan, 3 jari, 3 kali
boleh kita 5 jari dengan pelan-pelan. Kalau bisa sampai selesai kita 3 jari, hadirin yang dirahmati. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi dalam makan tadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus membawa pikir. Ya kan? Kita harus membawa sifat pada makanan. 4 sifat. Fikir, zikir, syukur, sabar. Fikir, bagaimana ini makanan tadi Allah Subhanahu wa taala telah tumbuhkan ini dari beras, dari satu biji padi menjadi beras menjadi nasi setelah dimasak. Fikir ini makanan. Berpikir kita, ini proses sangat panjang, tidak langsung nasi atau lauk tadi, tidak langsung lauk. Dari ayam, anak ayam Allah tadi menjadi ayam dewasa, sehingga dipotong, dikasih bumbu, dimasak dia sehingga bisa jadi gulai atau menjadi sambal. Pikir membutuhkan proses. Jadi kita akan sayang kepada makanan tadi karena prosesnya tadi. Pikir, zikir, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Kita bawa zikir tadi. Pikir, zikir, syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Waktu kita makan tadi, kita tanamkan dalam hati kita. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Saya masih bisa makan ya Allah seperti ini ya Allah. Masih banyak saudara-saudara saya ya Allah yang di luaran sana ya Allah. Mereka masih berpuasa ya Allah. Mereka tidak bisa makan ya Allah. Bahkan mereka dalam keadaan lapar ya Allah. Kami bersyukur ya Allah. Mudah-mudahan mereka yang tidak ada makanan tadi, Kau beri juga makanan seperti kami ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita doakan saudara kita tadi supaya bisa juga makan seperti kita. Kita bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberi Allah makanan, itulah yang terbaik, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jangan sekali-sekali, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita mencela makanan. Apabila istri kita yang masak, kita diberikan lauk, ya kan? Mungkin yang tidak atau kurang senang kita, hadirin. Kita bersyukur kepada Allah. Ini rezeki dari Allah. Karena istri kita tadi digerakkan untuk masak tersebut, kita nikmatin. Fikir, zikir, syukur, sabar. Sabar kita dalam makan tadi, menunggu makanan, ya kan? Kita harus bersabar waktu makan. Jangan buru-buru. Dan apabila makan tadi lebih dari 2 orang, kita harus sabar. Apalagi kita makan tadi, makan sunnah satu penapan bersama keluarga. Apabila di rumah, hadirin, tapi apabila di tempat lain kita makan tadi satu penampan sama teman-teman, juga kita ambil tadi fikir, zikir, syukur, sabar, supaya apa, hadirin? Supaya kita bisa satu hati. Nanti ada makanan baik di rumah atau kita taruh ini, hadirin, di tengah tadi, kita makan dari pinggir, makan. Itu akan mendatangkan sifat kita sabar. Nah, apabila kita makan satu jemaah baik di masjid, ya kan? Kita bukan di rumah saja, di masjid ada acara, atau kita mungkin sedang melakukan iktikaf di suatu tempat, ya kan? Kita makan berjamaah tadi. Jangan sekali-kali kita memperhatikan suapan teman. Kita tengok makan tadi hadapan kita makan. Apabila suapan teman besar, ya kita ikhlas, hadirin. Kita akan timbul sifat ikhlas waktu makan. Jangan kita merasa, itulah bagaimana ibaratnya supaya kita tidak ada perasaan. Bahkan kita merasa senang apabila kita bisa berbagi kepada teman kita, selalu makan kita ikram makan tadi. Ikram makan tadi, ada makan ikram. Jadi kita taruh lauk tempat kamar, kita makan, kita berdahulukan teman. Ikram. Jadi makan tadi apabila satu penampan, di rumah atau di luar, itu ada 3 makan ikram. Ya, kita muliakan teman kita. Baru kita ambil lauk untuk kita. Itu makan ikram, makan yang sangat bagus. Seperti contohkan Rasulullah SAW, para sahabat. Ada makan adil. Makan adil itu bersama-sama. Lauk kita makan sama-sama bergantian. Tapi yang tidak dibenarkan, hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam makan sunnah tadi satu penampan, makan zolim. Jadi makan zolim ini, kita makan satu penampan tanpa memikirkan saudara-saudara kita, ya kan? Itu tadi. Mungkin kalau di rumah oke lah, kita bersama anak istri kita bisa kita, atau kita tadi berbagi. Mungkin di luar tadi kita makan zolim, kita tidak peduli dengan sekeliling kita.
Yang penting ini kesukaan saya, lauk ini kita ambil bagian kita. Jadi yang lain tidak kita perhatikan. Ini makan zolim. Jadi tadi makan tadi dalam makan sunnah 1/8 ada 3 tadi kita ulang. Makan adil. Makan adil tadi bersama-sama kita makan. Kita bagi pada teman-teman biar merasakan sama. Makan ikram kita tadi lebih kita utamakan teman atau saudara kita atau keluarga kita. Itu makan yang bagus. Terus ada yang makan yang tidak disukai Allah, itu makan zolim, makan sunnah tadi, tapi dalam penampilan tadi dia makan hanya memikirkan dirinya. Jadi insya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita sebutkan di sini kita niat, biar kita bisa makan tadi, makan ikram, makan yang disenangi Allah Subhanahu Wa Taala, disenangi Rasulullah SAW. Jadi disunahkan juga sebelum makan kita mencicipi garam dengan jari manis. Ini amaria, kita teteskan, kita taruh langit-langit. Ini sangat besar pengaruhnya untuk kesehatan kita. Kita taruh langit-langit. Ini amaria, baru kita makan. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai makan pun baginda Rasulullah SAW tadi mengajarkannya cara makan tadi. Jadi apabila kita ibaratnya makan secara bersama tadi, mungkin baik di rumah dimanapun, kita mau tambah boleh hadirin, ada tambahan. Dan itu akan menjadi gairah kita, semangat kita dengan makan sunnah tadi, kita akan bersemangat. Dicatat Allah Subhanahu Wa Taala makan kita tadi dengan mengikuti bagian Rasulullah, makan dikatakan makan sunnah. Ini besar pahalanya di siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila setelah selesai kita makan tadi, kita baca doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita baca doa setelah makan. Terus kita cuci tangan kita tadi, dan kita disunahkan untuk minimal kita berjalan 40 langkah. Dan perlu diperhatikan di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita makan ada juga duduk sunnah. Sunnah tadi dengan kita praktekkan ya, mungkin nanti ada video kelanjutannya. Kita duduk sunnah tadi, ditumit tadi hadirin, kita duduk sunnah, kita kaki kanan di atas, kita duduk tumit tadi kita dudukin. Jadi nanti mungkin ada pembahasan berikutnya bagaimana cara duduk sunnah. Jadi intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makan ini memang perlu diperhatikan. Dari mana cara mendapatkannya? Makanan tadi, bagaimana cara memakannya, ya kan? Ada pada makan baginda Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kita memperhatikan makan tadi, ya kan, yang telah saya jelaskan, mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat sebagai amal ibadah. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali nanti tentang keutamaan beramal yang lainnya. Jadi satu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tambah di sini, iblis laknatullah tadi senantiasa menggoda kita supaya kita tadi makan tadi, supaya kita tidak habis mubazir. Satu biji nasi tadi katakan ulama, iblis tadi kenyang 40 hari untuk menggoda kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita makan, kita berusaha memakan tadi nasi tadi sampai habis lauknya, kecuali apa? Kecuali tulang, duri tadi makanan iblis. Jangan sampai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iblis laknatullah tadi membisikkan pada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita atau siapa saja, supaya kita tadi makan tadi kita mubazir. Jadi sunnahnya makan tadi kita sedikit, nanti tambah. Jangan kita tadi mengambil makanan terlalu banyak, karena apabila banyak ini otomatis tidak habis. Inilah iblis tadi berhasil. Ini akan mendatangkan kesenangan pada iblis, makanan yang bisa menguatkan iblis tadi. Tapi apabila ini
umat baginda Rasulullah tadi mengikuti cara baginda Rasulullah, makan yang seperti kita sebutkan tadi, dan tadi makan tadi tidak mubazir, dihabiskan, ya kan? Tidak ada tersisa, hanya tulang atau duri. Maka iblis tadi tidak ada kekuatan. Nah, dirinya akan lemah, dia mengganggu. Ini umat baginda Rasulullah tadi telah menghidupkan sunnah, dia akan merasa lemah. Tapi apabila kita ikuti hawa nafsu kita sering mubazir, membuang-buang makanan, nah, iblis akan merasa senang karena makanan tersebut akan dimakan oleh iblis. Jadi sumber kekuatan iblis untuk mengganggu kita, untuk menggoda kita 24 jam. Jadi mungkin itu saja, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya